Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dosen pengampu kita yaitu Ibu Siti Anissa dan teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, terima kasih atas kesempatan ini. Saya Yulianti sebagai tim perwakilan dari kelompok 5 untuk menjadi moderator untuk mempresentasikan hasil diskusi dari tim kelompok 5 presentasinya, yaitu dengan pengambilan keputusan manajerial dengan lawan berhadapan. Nah, di sini dalam dunia bisnis tidak semua keputusan diambil dalam kondisi tenang ataupun tanpa tekanan. Justru banyak ketekanan ataupun ketegangan atau mungkin keputusan penting justru yang harus diambil dalam situasi penuh konflik atau perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, memahami bagaimana cara membuat keputusan yang tepat dalam kondisi seperti ini menjadi sangat krusial. Nah, untuk perkenalan anggotanya itu di kelompok 5 yaitu ada Bobi Dava, Cici Parihal, saya yang terakhir Yulianti. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran memahami konsep pengambilan keputusan manajerial, lalu yang kedua ada menganalisis prinsip keputusan dalam situasi konflik atau yang berhadapan, lalu yang ketiga menerapkan teori permainan game teori dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk slide ini akan dibawakan oleh tim saya atau teman saya yaitu Cici Parihal. Baik, kemudian ada prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada dari GR Terry, intuisi. Menurut GR Terry ada 5 prinsip dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama intuisi, itu keputusan yang diambil berdasarkan perasaan atau naluri. Cepat tapi beresiko. Kemudian yang kedua ada pengalaman berdasarkan pembelajaran masa lalu. Kemudian yang ketiga ada fakta, yaitu keputusan berdasarkan data atau bukti empiris. Kemudian keempat ada wewenang, yaitu keputusan yang diambil karena seseorang punya posisi atau kekuasaan formal. Dan yang kelima ada rasional, yaitu keputusan yang berdasarkan logika dan pertimbangan matang. Dalam praktiknya biasanya manajer mengombinasikan beberapa prinsip ini. Next. Kemudian ada jenis pengambilan keputusan. Keputusan dalam organisasi tidak semuanya bersifat sama. Ada 3 jenis utama. Yang pertama, keputusan strategis, yaitu keputusan jangka panjang biasanya dibuat oleh level atas dan berdampak besar. Contoh, ekspansi ke pasar baru. Kedua, keputusan taktis, yaitu keputusan untuk mengatur sumber daya. Biasanya di level menengah, contoh penjadwalan ulang tim produksi. Kemudian yang ketiga itu ada operasional. Keputusan operasional yaitu keputusan rutin sehari-hari yang diambil oleh manajer lapangan atau supervisor. Next. Kemudian ada proses pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk ke tahap proses pengambilan keputusan. Ada 6 langkah penting. Pertama, merumuskan masalah secara jelas. Kedua, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan. Ketiga, menyusun alternatif solusi. Keempat, memilih alternatif terbaik. Kelima, melaksanakan keputusan. Dan terakhir, keenam, melakukan evaluasi atas hasil keputusan tersebut. Proses ini bersifat siklus dan dinamis, bukan linear. Next. Selanjutnya ada prinsip keputusan saat berhadapan dengan lawan. Dalam kondisi berhadapan dengan pihak lain, kita mengenal 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada win-win, yaitu kedua pihak mendapat manfaat. Ini ideal karena membangun relasi jangka panjang. Kemudian yang kedua ada win-loss, yaitu satu pihak menang dan pihak lain kalah. Ini bersifat terjadi dalam negosiasi kompetitif. Dan yang terakhir ada loss-loss, yaitu kedua pihak rugi, tapi kadang perlu dilakukan untuk menghindari konflik lebih besar. Kunci dalam menghadapi lawan adalah tetap rasional dan objektif, bukan emosional. Next. Selanjutnya ada teori permainan atau game teori.
Teori permainan digunakan untuk menganalisis bagaimana dua atau lebih pihak membuat keputusan strategis. Dalam teori ini, kita melihat bahwa hasil keputusan satu pihak sangat dipengaruhi oleh apa yang dilakukan pihak lain. Jadi, kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Kita perlu memikirkan, kalau saya ambil langkah ini, bagaimana reaksi pihak lawan. Ini penting dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif. Oke, untuk slide selanjutnya saya akan bawakan, yaitu di sini ada zero sum game, yaitu satu pihak untung sama dengan pihak lainnya rugi. Contohnya misalkan persaingan market share antara dua produk gitu. Jadi kalau untuk biasanya kalau untuk persaingan market ini kan sangat ketatnya, ada yang untuk kompetitornya itu lebih kompetitif, ada yang tidak gitu. Selanjutnya di sini ada dilema si penakut atau chicken run. Nah, maksudnya itu adalah dalam model ini dua pihak bersikukuh pada posisinya. Jika tidak ada yang mundur, maka dua-duanya adalah bisa rugi besar. Contohnya adalah saat dua pihak bernegosiasi keras seperti antara manajemen dan serikat kerja. Misalnya kuncinya adalah siapa yang lebih dulu mengalah tapi tetap mempertahankan muka. Ini permainan psikologis sekaligus strategis. Lalu di sini ada game of the sex. Sama contohnya manajer pembelian dan vendor mencapai kompromi gitu. Lalu solusinya harus kompromi yang saling bisa diterima gitu. Jadi untuk game seperti ini harus mempunyai dengan adanya diskusi atau kompromi gitu. Lalu selanjutnya di sini ada dilema tahanan prisoners dilemma. Banyak pihak, informasi terbatas atau potensi adu domba. Contoh tender atau vendor dengan strategi yang berbeda. Jadi untuk mengajukan proposal atau mungkin mengajukan sesuatu terhadap pihak informasinya itu harus beberapa kita memiliki strategi gitu. Nah, bisa jadi untuk potensi itu akan adanya itu adu domba. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan teman saya, yaitu Bobby Dava. Nah, untuk yang selanjutnya kita memasuki untuk studi kasus, di mana kita mengambil studi kasus dari PT Maju Bersama. PT Maju Bersama ini adalah sebuah perusahaan manufaktur yang sedang menghadapi situasi persaingan ketat di pasar. Direktur pemasaran, yaitu Bapak Andi, dihadapkan pada keputusan strategis tentang penentuan harga produk baru mereka. Namun di sisi lain terdapat pesaing utama PT Jaya Makmur yang juga akan meluncurkan produk serupa dalam waktu dekat. Situasi ini memaksa Bapak Andi untuk mempertimbangkan tidak hanya kondisi internal perusahaan, tetapi juga strategi yang mungkin diambil oleh pesaing atau lawan berhadapan. Jika PT Maju Bersama menetapkan harga terlalu tinggi, PT Jaya Makmur bisa mengambil alih pasar dengan harga lebih rendah. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, margin keuntungan akan menipis dan bisa merugikan perusahaan. Masalah, Bapak Andi harus menentukan harga produk yang optimal dengan memperhitungkan kemungkinan reaksi pesaing. Dalam hal ini, pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara unilateral karena ada interaksi strategis dengan pesaing, sehingga harus menggunakan pendekatan pengambilan keputusan dengan lawan berhadapan atau strategi kompetitif. Pendekatan pengambilan keputusan, yang pertama kita melakukan analisis strategi pesaing, lalu yang kedua Bapak Andi memprediksi dua kemungkinan langkah pesaing, yaitu menetapkan harga tinggi ataupun rendah. Seperti contoh, harga tertinggi, harga pesaing itu profitnya mungkin 10 miliar, lalu pesaing profitnya mengambil harga 4 miliar, dan harga rendah profitnya itu 7 miliar, dan harga pesaing untuk harga rendahnya 6 miliar. Lalu yang ketiga, kita melakukan strategi dominan dan Nash equilibrium. Jika pesaing memilih harga tinggi, Bapak Andi akan lebih untung dengan harga tinggi 10 menjadi 7. Lalu jika pesaing memilih harga rendah, Bapak Andi lebih untung dengan harga rendah.
6 menjadi 4. Dengan kondisi ini, harga rendah merupakan strategi yang lebih aman karena menghindari kerugian besar jika pesaing menurunkan harga. Lalu keputusan, Bapak Andi memutuskan untuk menetapkan harga rendah agar tetap kompetitif dan menghindari kehilangan pasar secara drastis. Next. Kesimpulan. Pengambilan keputusan manajerial dengan lawan berhadapan menuntut manajer untuk mempertimbangkan tindakan dan reaksi dari pesaing atau pihak lain yang terlibat dalam situasi kompetitif. Dalam kasus PT Maju Bersama, Bapak Andi menggunakan pendekatan strategis yang menganalisis kemungkinan langkah pesaing dan memilih strategi harga yang memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan risiko kerugian. Pendekatan ini menegaskan pentingnya memahami interaksi strategis dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan dapat bertahan dan unggul dalam persaingan pasar. Keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan lawan berhadapan cenderung lebih realistis dan adaptif terhadap dinamika pasar. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok 5. Jika ada kekurangan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.